Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Baihaqi. Kali ini gue mau review film terbaru dari Korea Selatan. Judulnya adalah Dream alias Mimpi. Nah, ini adalah film terbaru dari sutradara dan penulis Lee Byung Hun yang sebelumnya itu sukses besar di film Extreme Job tahun 2019. Dia juga orang yang terlibat di film sukses lainnya yaitu Sunny, terus juga ada Scandal Makers. Jadi film terbarunya ini cukup banyak ditunggu penggemarnya. Termasuk gue nungguin sih, gimana nih dia bakal bikin film komedi lagi atau film kayak gimana. Dan Dream ini tuh terinspirasi dari kisah nyata, yaitu Piala Dunia Tunawisma 2010. Jadi ini yang main khusus para tunawisma, jadi bukan pemain profesional. Dream sendiri itu bercerita tentang Yoon Dong Hae, diperankan oleh Park Seo Joon, seorang pemain bola profesional yang terlibat kasus gitu ya di sebuah klub yang dia jalani. Habis itu terpaksa gitu ya melatih tim tunawisma untuk bikin citra dia bagus. Dan kebetulan ada sutradara perempuan Lee So Min, diperankan oleh sama Ayu. Dia ini bikin film dokumenter untuk mendokumentasikan perjalanan Dong Hae melatih. Bagusnya menurut gue ini ceritanya ternyata terinspirasi dari kisah nyata gitu. Cerita dari kisah nyata dan itu dibikin fiksi lagi. Dan sekarang ceritanya tuh lebih menarik jadinya ya, karena tunawisma ini tuh gue jadi ingat film sepak bola legendaris banget yaitu Shaolin Soccer, bikinannya Stephen Chow gitu. Katanya sih dia mau bikin film versi ceweknya nih tahun ini, Stephen Chow. Bukan tahun ini ya, pokoknya udah mulai syuting gitu. Tapi ya ceritanya emang beda. Cuma ya punya ekspektasi ke arah sana lah. Jadi cukup menarik awalnya. Karakternya tuh unik-unik banget. Punya latar belakang yang cukup menarik gitu untuk diulik, kayak si Dong Hae, dia itu punya ibu yang bermasalah gitu ya, suka nipu. Terus Lee So Min juga yang karirnya di ujung tanduk. Terus juga ada orang-orang di dalam timnya itu yang beda-beda karakternya. Ada yang emang kehilangan pasangannya, ada yang nggak dianggap sama pasangannya, bapak yang pengen dianggap sama anaknya, terus juga bapak tua yang pengen banget membawa kehidupannya lebih baik gitu. Diperankannya juga dengan bagus-bagus banget menurut gue. Kalau soal acting menurut gue cukup bagus. Kayak misalnya yang jadi Insun gitu, dengan poninya dia kelihatan banget kalau dia itu orang yang ya tertutup gitu. Dia susah ngomong karena masa lalunya ada apa gitu. Terus juga Hwan Dong diperankan Jong Soo, itu juga bagus banget. Bapak-bapak tua yang dulunya kaya terus dia susah hidupnya sekarang, pengen mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Terus juga Chang Sok yang main ini nih, yang main Hello Ghost dulu. Jadi bapak-bapak yang menyenangkan, ceria gitu, terlalu baik lah, dan semuanya lah bagus-bagus gitu. Dan juga banyak pemain asing sebenarnya, orang-orang yang memerankan sebagai pemeran tambahan. Menurut gua gambarnya itu cukup unik ya, bukan kayak film-film bola pada umumnya gitu. Close up-nya tapi lebar gitu, jadi mungkin lensanya lebar terus dari dekat gitu. Itu yang menurut gua kayak kelihatan banget lebarnya. Terus kayak ketika Dong Hae lari, belakangnya tuh ngikut lari. Dan juga itu bikin treatment main bolanya tuh cukup beda dari film-film sepak bola pada umumnya yang gue tahu ya. Cukup padat gitu filmnya ini. Jadi kesempatan buat kita ngeliat kanan kirinya tuh ya udah cuma segitu aja untuk ngeliat lapangannya. Terus ya dari pemain-pemainnya juga. Dan itu sih yang jadinya filmnya ini kelihatan padat. Apalagi emang lapangannya juga kan kecil kan. Cuma mainnya tuh cuma berlima kalau nggak salah. Iya berlima, dan ada cadangannya juga gitu. Itu jadi kelihatan ini tuh cuma di lapangan doang mainnya. Kebanyakan syutingnya itu cuma di lapangan di Korea dan juga lapangan di Hongaria. Ya kalau soal lagu sih udah jangan diragukan sih lagunya Korea. Ketika masuk di sini tuh ada momen satu yang klimaks dibantu dengan satu lagu, itu buat gue cukup bagus dan lagunya juga enak. Jadi pemilihan lagunya tepat lah di momen yang bikin klimaks itu. Kurangnya nih, kalau menurut gue kurangnya ya gue punya ekspektasi komedi lagi gara-gara Extreme Job. Jadinya di sini gue berharap itu, cuma ternyata nggak segitunya gitu. Jadi lebih ke drama sih. Dream ini tuh film tentang sepak bola yang dramatis gitu ya. Nggak melodrama juga, tapi drama sedikit komedi ya, situasi gitu yang nggak selucu itu sih kalau menurut gue ya. Jadi ya udah lewat aja gitu ketika ini lucu
mana lucunya. Di sini tuh karakternya banyak banget. Menurut gue di satu sisi iya karakternya menarik, tapi di satu sisi jadi menceritakannya tuh gak fokus ke satu orang untuk memperlihatkan emosinya tuh di kayak gimana gitu ke banyak orang nih. Orang-orang ini sebenarnya cukup pay off sih untuk diliatin gitu, apalagi si pemain tunawismanya ini yang akhirnya itu ya ada hubungannya sama keluarganya dan motivasinya kan dari keluarganya nih. Itu sih semuanya pay off, semuanya terbayarkan dengan lunas gitu. Tapi justru si karakternya Dong Hae ini yang menurut gua kurang gitu, kurang diulik lebih dalam, apalagi karakternya yang lain yang juga utama yaitu si Lee So Min ini sutradaranya yang di perjalanannya itu ketika di film ini dari awal sampai akhir tuh nggak terlalu berasa gitu developmentnya. Padahal itu kan yang jadi kacamata kita gitu sebagai penonton, dan itu yang menurut gue sayang banget sih. Dua karakter utamanya si Ayu sama Park Seo Joon, Dong Hae sama Lee So Min ini tuh nggak ada konflik yang bener-bener kuat gitu yang bikin mereka ini tuh kesulitan banget gitu, alias ya bener-bener membuat mereka tuh harus berubah gitu, terpaksa berubah. Jadi kayak tiba-tiba aja gitu mereka berubah. Kayak si Dong Hae gitu, kok dia bisa tiba-tiba membantu nih, tiba-tiba dia mau dan bersemangat untuk tim ini menang gitu. Dan terakhirnya itu nggak kelihatan dokumenter itu benar-benar mengubah hidup mereka semua gitu, dan nggak ditayangin dokumenternya, dan itu kan sayang banget ya. Cuma ya udah ada aja gitu, padahal nunggu film dokumenter ini tuh tayang gitu. Film-film yang kayak gini kan selalu ditunggu nih, dia lagi bikin filmnya tuh kayak gimana. Kayak misalnya drakornya si Choi Ung tuh Our Beloved Summer gitu, itu kan ada ya film dokumenternya gitu terakhir. Jadinya itu kita juga tahu gimana film dokumenter itu tayang dan juga berdampak ke si karakternya. Terus adegan gue tuh suka adegan ini yang menurut gue cukup kocak dan juga tuh cukup berasa gitu, ketika si Dong Hae ini, spoiler nih ya, dia itu awalnya nggak mau datang untuk ke Piala Dunia, padahal udah ngelatih gitu dan pemain-pemainnya juga udah menaruh hati sama dia, udah seneng dilatih sama si Dong Hae. Tiba-tiba dia datang, bener-bener setiba-tiba itu pakai jas rapi, dia diem doang jalan, terus tiba-tiba Lee So Min bilang, ngapain lu di sini? Katanya lu nggak mau datang gitu. Terus pemain yang lain juga ngeliatin, terus dia tepuk tangan, wih Korea gitu. Seru sih itu, apa ya, iya bener-bener kelihatan aja gitu tiba-tibanya, dan kocaknya lumayan lah di situ buat gua. Terus pasti ya adegan klimaksnya sih, adegan gimana bener-bener berusaha dengan sangat amat untuk nggak menang sebenarnya karena udah kalah, untuk menggolkan aja gitu, untuk bikin gol ke gawang Jerman musuhnya. Si lawannya itu tuh bagus banget sih. Gue jadi inget bener-bener Shaolin Soccer aja gitu, gimana para tunawisma ini tuh berjuang untuk setidaknya gue mau golin gitu. Semuanya mengarahkan kemampuannya, udah gue harus golin nih, gue harus membuat keluarga gue bangga. Itu sih semangat itu yang anjir seru banget, itu yang gue inget sih. Skor, nah ini skor nih, kalau gue sih 7,5. Ya cukup untuk dijadikan tontonan santai, tontonan ringan di akhir pekan atau di weekday kalian yang kurang hiburan, tapi tidak semenghibur itu gitu dibandingkan dengan Extreme Job gitu, yang mungkin nggak bisa dibandingin juga ya karena ini cerita yang berbeda, dan kalau dibandingin sama Shaolin Soccer apalagi lebih jauh gitu. Ya ini tetap jadi ya tontonan ringan yang menghibur aja. Oke. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya. Juga follow Instagram, Twitter, join Discord juga ada. Dan juga kalau mau nyumbang Saweria boleh banget di bawah, supaya kita bisa bikin konten yang lebih bagus lagi dan lebih variasi lagi. Dadah.